Guys, selesai sudah ya Enif ke-14 ini. Sorry juga kenapa gua closingannya di rumah. Karena jujur tadi itu pas keluar crowded banget, gua nggak bisa nge-take video sama sekali. Plus gua nungguin teman-teman gua, jadi gua nggak bisa closingan di sana. Dan juga jujur ya, udah capek banget gitu loh di sana gitu. Jadi ya gue agak review dikit juga kali ya, enak ya ini di vlog ini. Oh iya, sorry sorry banget kalau misalkan di vlog apa namanya MNG Enif ini gue tuh jarang ngevlogin diri gue sendiri, justru lebih banyak fancam atau segala macam. Karena gimana ya, agak kurang aja gitu. Tadi pas di sana tuh gue jujur agak kurang pede apa gimana ya, gue nggak ngerti juga ya, kurang pede lah. Terus udah gitu ditambah gue kasih karena ngobrol sama teman-teman gue juga gitu di sana, jadinya ya udah kebanyakan jadinya fancam seperti yang kalian lihat di videonya. Jadi untuk closingan vlog kali ini gue juga ada sedikit unboxing, kayaknya unboxing yang lebih jelas. Jadi sebelum review ya, gue unboxing juga. Gue mau unboxing dulu. Jadi gue buat ya, tiada hari tanpa tidak belanja ya guys ya. Tiada hari tanpa tidak belanja, ya kan. Jadi di sini sebenarnya tadi gue udah unboxing ya betulnya. Kalau gue nggak tahu deh akan gue masukkan yang di sana apa enggak. Cuman tadi sebenarnya gue udah sempat unboxing. Cuman ini unboxing yang lebih proper sekaligus gue review ya. Karena tadi kan cuman gue liatin doang. Jadi ini adalah gue tadi beli light stick akhirnya ya, setelah gue ngewota berapa tahun, gue baru pertama kali punya light stick official. Sebelumnya itu nggak official. Ada, gue lupa tapi nggak lupa. Nah itu ada light stick gua, tapi nggak official. Nah sekarang gue beli light stick official karena kenapa? Karena light sticknya tuh beda dari yang light stick sebelumnya yang cuma lurus gitu doang. Jadi ini sebenarnya light sticknya kayak light stick K-pop gitulah ya. Kalau bisa gampangnya gue bilang itu, ini light sticknya kayak light stick K-pop. Jadi karena bentuknya unik dan khusus temanya ya kan, tema Enif ke-14 First Snow, jadi gue beli gitu. Nah ini juga tuh. Jadi ini adalah light stick, kelihatan nggak sih? Ini adalah light stick official dari JKT48. Ini bong sih depan, jadi bisa nyala. Nggak bisa sih. Ini ada beberapa warna, merah, hijau, biru. Ini pink, ini putih, ini kuning, ini hijau, ini biru, ini ungu keping-pingan, kuning lagi, ungu, oranye, hijau apa nih nggak tahu gua, biru lagi, hijau. Ini hijau sih jatuhnya di kamera, di mata gue ini hijau, terus merah. Oh ini bisa ganti-ganti ya. Sama itu. Jujur ini untuk harga 300.000 ya, terbilang cukup bagus, sangat bagus sih justru ya. Karena ini adalah jarang mereka buat yang seperti ini gitu loh, sangat jarang. Coba gue matiin ya lampunya. Nah ini merah tuh, tutup aja. Nah ada banyak pilihan warna, plus mereka kedip itu ada. Gue bilang sih ini cukup bagus, sangat bagus sih sebenarnya. Dengan harga yang 300.000 sangat bagus sih, dan sangat apa ya, sangat worth it sih kalau untuk collectibles ya.
gue juga gue tipenya sangat jarang mengayunkan lightstick ya, jujur. Gue jujur lebih suka menikmati konser sambil merekam juga, walaupun tidak boleh ngerekam sebenarnya. Tapi gue jujur lebih suka orang yang gue lebih suka, atau gue tipe orang yang menikmati konser tapi gue mengabadikan momennya juga dengan cara merekam. Gue jarang nih begini-begini, gue jarang. Tapi untuk lightstick ini kenapa gue beli ini, bagi gue nih cocok aja gitu buat dikoleksi gitu ya, dan bentuknya juga beda dari yang lain gitu. Nah ini pun juga rencananya gue pengen buka baterainya. Nah dan ini gue masih pakein segel tuh, segelnya gue nggak hilangin, jadi dia nggak bisa nyala, walaupun dia pencet nggak bisa nyala gitu. Tadi gue cuman pakai beberapa sampai sesi encore. Lightstick ini gue pakai cuma sampai sesi encore, sisanya nggak gue pakai, gue simpen di kotak lagi itu guys. Terus tadi gue beli photopack, yang pasti photopack udah gue unboxing juga, cuman gue mau lihatnya lebih jelas lagi ya. Dan ini photopacknya pertama sudah terjelas ya, Abigail Rachel. Lihat ya, sumpah mukanya misterius banget, tapi ini anjir, muka serius tapi kelakuan misterius sumpah. si Abigail Rachel ini si Abigail Rachel ini. Tapi ini foto pack yang wajib gue dapatkan. Tadi gue ini tuker sama Freya sama Ola sama temen gue tadi. Terus ini Rali, terus ada Indah Cahya Nabila, ada Helisma, ada Ripka. Jadi ada Indah, ada Ripka. Ini mah anak aman nih sama gua. Ada si singa berponi, Nala. Terus ada Katrina, ada Ciput, Cynthia Putra, ada Naila Suji, terus ada Jemima Evodi. Itulah fotopack yang saya dapatkan, plus saya tukar tambah ya, karena 2. Jadi ini gue bakal masukin album buat nambah di koleksi album gue. Terus apa lagi ya tadi? Oh iya, keychain. Gue beli keychain 2. Keychain yang First Snow yang ini. Ini First Snow sama ini. Ini sama ya? Oh enggak nih, beda. Ini jadi ada 2. Nah, ada 2. Itu. Udah sih itu doang yang gue beli tadi. Ya, total sebelum ya total tadi berapa ya? 600-an something lah. Gue lupa, warga pastinya lupa. Tapi yang jelas 600-an. Terus ya, gue juga mau nge-review juga sebenarnya kan, review konser. Jujur ya, inilah yang gue harapkan. Ini ngomongin ke konser ya, justru inilah yang gue harapkan. Apa namanya, dari konser ke Enif ke-13 kemarin. Jujur banget, ini bener-bener konser gitu loh. Jadi gini loh, kenapa gue sangat gimana gitu sama konser Enif ke-13. Dan gue selalu mengagung-agungkan Enif ke-12 yang di Surabaya. Dan itu adalah salah satu penyesalan terbesar gue selama gue ngewota. Gue gak datang ke Enif ke-12 di Surabaya waktu itu. Enif ke-13 itu gue ngerasa mereka memaksakan untuk memperkenalkan lagu baru kepada halayak umum. Sedangkan pada saat itu banyak banget fans atau wota-wota baru yang
kenalnya ya lagu-lagu off air gitu loh. Nah ini juga kesalahan dari mereka adalah mereka pada saat off air tidak membawakan atau membiasakan untuk si fans-fans ini didengarin lagu yang mereka akan bawakan di NF pada saat itu gitu loh. Nah dibandingkan sama NF hari ini ya, which is tahun ini, wah itu gue bener-bener girang guys. Lu bayangin opening terus per chapternya tuh lagu-lagunya tuh bisa kita sing along, maksudnya kita bisa nikmatin banget gitu loh. Dan gue sangat big appreciate dan berterima kasih kepada JOT ya. Terima kasih JOT karena berkat kamu, berkat kalian semua saya bisa menamatkan OCB secara langsung, walaupun Grisel diganti Ashel, Ashel diganti Grisel, tapi gak apa-apa. Ashel, Grisel, sama-sama Sel, dah. Tapi terima kasih sudah membuat saya berteriak pada saat itu, pada saat tadi. Ya bisa kalian lihat di videonya ya, di fancam gue masukin juga. Dan selain lagu-lagunya yang sangat-sangat bisa di-sing along, bisa dinikmati tanpa kita bosen. Lu bayangin itu konser dari jam 6:30. Ya bulutin lah jam 7 baru mulai. Setelah overture lah kan ya. Jam 7 baru mulai. Terus habis itu baru selesai banget itu jam 11. 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam lah. 4 jam, 5 jam, 4 jam lah. 7 sampai 11, ya 4 jam bener, 4 jam. 4 jam lu dikasih lagu yang bisa lu sing along, lu bisa nikmatin. Wah, itu gila sih guys. Gue sangat kasih applause. Gue kasih applause yang sebesar-besarnya kepada JOT di tahun ini. Terima kasih banget. Selain dicampur dengan graduation ceremony Gracia, yang itu yang bikin sedih juga. Tapi terlepas dari itu semua, konser yang tahun ini itu sangat bener kata teman-teman gue. Seandainya lu nggak beli konser tahun ini, lu nggak nonton secara langsung konser tahun ini, nyesel. Bener gue bilang nyesel. Ya terlepas dari yang sudah tidak berada di fandom ini atau gimana, tapi yang jelas kalau misalkan lu masih ada di fandom ini dan lu di Jakarta, lebih tepatnya lu di Jakarta, lu masih di fandom ini juga, terus habis itu ya gue lebih memilih untuk nonton apa namanya online aja lah gitu, dibandingkan ini kayak takutnya kayak kemarin misalkan kayak gitu. Ya kebanyakan orang-orang yang merasa tahun kemarin tuh kurang gitu NF-nya. Jadi di tahun ini mereka skip itu saat ya ini kalau gue bilang ya tahun ini adalah penebusan dosanya mereka gitu loh. Itu. Nah terus selain lagu-lagunya, feels yang dibawain, ya maksudnya kayak pace gitu loh, pace dari satu lagu ke lagu lain dan sesuai dengan chapter-chapternya. Gue sangat berbahagia sekali di konser NF tahun ini, lebih tepatnya hari ini. Aussie gue, Fanny Fitrianti comeback. Gue nggak tahu comeback yang benar-benar comeback atau cuman pas NF ini doang dia comeback. Cuman yang jelas dia datang pada saat graduation ceremony-nya Gracia. Jadi selama awal sampai akhir konser NF dia nggak ada. Cuman pas di graduation ceremony-nya Gracia dia ada. Sampai akhir itu ada. Dan gue sangat, jujur gue tadi sampai sedih gitu. Maksudnya bukan sedih yang, gue sedih senang gitu loh, dibandingkan sedih yang gimana gitu. Gue sedih yang senang gitu. Terus apa lagi ya? Pengumuman. Bentar, gue cek dulu ya. Pengumuman apa aja sih? Gue lupa juga.
Tadi ada di DC, seingat gue. Pengumuman sih gue nggak expect ya, karena udah hampir berakhir, terus tiba-tiba Melody, ya maksudnya kayak Fanny, Gita, Freya tuh udah nangis-nangis gitu kan ya. Gue kira udah mau seno, ternyata 2 orang ini naik gitu loh ke panggung dan membawakan pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama itu konsep tagline JKT48 di tahun depan adalah fight, dengan tagline fight for love, fight for dream, fight for passion. Jujur, untuk fight ini mungkin ini pikiran gue nyeleneh kali ya. Kebanyak di new era ini, apalagi setelah JKT itu booming, banyak sekali fight yang secara harfiah dibilang fight gitu loh. Ya fight for SSK pada saat itu, ya antar fans juga fight juga, baik fight yang positif dan negatif. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya fandom ini di new era itu banyak fightnya juga gitu loh. Entah yang positif, entah yang negatif. Cuma makanya mungkin dijadikan sebuah tagline kali ya. Fight dengan tagline fight for love, fight for dream, fight for passion. Jadi fight for love ini, jadi love, dream, dan passion itu juga adalah nama yang akan dijadikan sebagai nama tim. Nah, kita lanjut ke tim. Jadi JKT48 di tahun depan sampai nggak tahu kapan itu akan kembali ke sistem tim. Ada 3 tim. Ada love, ada dream, ada passion. Karena ya itu jumlah membernya udah over capacity lah. Nah, terus untuk tim love itu ada Alia, ada Anin, ada Naila, ada Lia, ada Lana, ada Katy, ada Elin, ada Cynthia, ada Vioni, Indah, Prizzy, Gracie, Lily, Trisha, Michi, seingat gua. Terus ada tim dream itu ada Delin, Amanda, Chelsea, Ola, Freya, Ella, Gendis, Gita, Grisel, Eli, Lin, Marsha, Nacia, Olin, Nala. Itu dream. Nah, gua sih tidak terlalu mendengarkan dan terlalu ngeh untuk kedua tim tersebut. Di tim love dan tim dream tuh gua nggak terlalu ini banget lah gitu. Yang gua sangat sorot adalah tim passion. Tim passion itu terdiri dari Arali, Kristi, Erin, O'Neil, Danella, Desi, Fanny, Jessie, Katrina, Lulu, Levi, Mute, Raisa, Ripka, Kimi. Kenapa gue sangat fokusnya di tim passion? Pertama, Arali dan Fanny itu berada di tim passion, which is kedua OSI gue. OSI yang muda dan OSI yang sudah berumur. Itu ada 2 OSI gue di sana, di tim passion. Terus poin kedua adalah setelah gue melihat rangkuman member yang masuk ke tim passion, dan pada saat gue menonton langsung juga, gue langsung tim passion ini adalah tim yang hampir bisa dibilang adalah tim J new era lah. Karena tim J kan setahu gue pada saat itu aura dance-nya itu kuat banget, sangat kuat. Dan di tim passion itu berisi dancer yang sudah wow gitu loh, udah punya nama, udah punya image mereka tuh udah image dancer banget gitu. Gue sebutin Arali entah kenapa biasanya kan gue tetap Arali tuh di mata gue adalah member vokal, bukan member dancer. Cuman pandangan gue itu berubah pada saat gue melihat Arali di
konser full house. Ya dia, Arali, Kimi, Nala, Erin itu sama Fanny itu ngebawain Dear J. Dan Arali adalah back dancernya Dear J, yang senternya Fanny. Nah, jadi gue rasa pada saat itu gue yakin Arali bakal diambil hak asuhnya sama Fanny, ya, which is masuk ke tim J. Karena udah ada desas-desus dikembalikan ke tim ini tuh udah dari kemarin-kemarin gitu loh. Jadi gue yakin Arali ini akan masuk ke tim J pada saat itu. Karena gue nggak tahu kan timnya apakah balik lagi ke K3 ke ini segala macam. Taunya kan nggak, beda ganti nama doang. Cuman tim Passion inilah kalau gue bilang gambaran dari tim J sendiri gitu. Nah terus Christy kalau gue bilang dia ini kayak image dalam tim ini gitu loh. Dijadikan sebagai image di tim ini. Karena sorry tuh gue merasa Christy untuk dance gue belum melihat banget, dan untuk vokal gue juga tidak melihat banget. Jadinya gue merasa Christy dijadikan sebagai image di tim ini gitu loh. Erin udah jelas tadi yang gue bilang, dia back dancernya Fanny dan anak didiknya Fanny juga. Jadi saya rasa oke. O'Neal itu adalah vokalnya di tim ini kalau gue bilang ya. Jadi gue justru sorry untuk fansnya O'Neal, gue belum pernah melihat O'Neal tuh dance yang sangat seperti Mute atau apa. Gue belum pernah lihat karena gue kan tadi Passion ini gue identikin dengan dancer kan. Nah O'Neal ini gue taunya kan vokal ya, member vokal yang suara gitu-gitu. Jadinya gue merasa seperti kayak Christy, O'Neal ini dijadikan sebagai main vokalnya di tim ini gitu loh. Udah pas tuh, udah vokal udah ada O'Neal, image udah ada Christy, pas banget. Dan diisi dengan dancer-dancer lainnya. Terus habis itu ada Danella, Daisy, Fanny, Jessie, Katrina, itu dancer. Lulu sama kayak O'Neal, vokalnya O'Neal dan Lulu dipadu-padankan tuh antara suara dengan image-nya Christy sebagai center mungkin ya di tim ini, ditambah diisi dengan dancer-dancer yang sangat ternama gitu kalau gue bilang. Jadi oke. Levi, Mute, Raisa, Kimi itu adalah dancer. Ripka ini mungkin gue jujur nggak tahu Ripka ini masuk ke dancer apa gimana, gue ngerti. Cuman gue belum terlalu fokus ke Ripka lah. Jadi gue akan menunggu dia di tim ini akan menjadi image-nya seperti apa gitu, brandingnya dia seperti apa gitu. Itu untuk tim ya. Kenapa gue bahas Passion doang? Karena gue fokusnya di Passion doang. Jadi yang tim Dream, tim Love gue nggak terlalu tahu. Nah terus lanjut ke sistem tim akan berlaku setelah Ramadan yang tadi gue komenin di apa namanya pada saat nonton itu. Kalau gue ngerasa sih kelamaan setelah Ramadan. Ramadan tuh kalau nggak salah Februari atau Maret, ya lumayan juga lama. Terus habis itu JKT akan mengadakan teater sementara juga di pertengahan tahun. Ya, pertengahan tahun di luar Jakarta. Jadi jangan berharap di luar pulau. Paling ujung-ujungnya Jawa lagi. Nah, kalau nggak Jogja, Surabaya, Semarang. Nah, terserah dah tuh di mana-mana. Terus habis itu di pertengahan 2026 JKT48 juga akan melakukan konser yang udah sering diminta juga, yaitu request hour. Jadi request hour itu adalah kita sebagai fans itu ngevote ya lagu apa yang pengen kita suruh mereka bawain di konser request hour itu gitu loh. Jadi lagu ini sama kayak SSK, cuman SSK tuh member, request hour ini lagu gitu aja, simpelnya kayak gitu. Nah untuk sistem vote-nya juga gue masih belum tahu, jadi kita nunggu kejelasan juga soal itu. Terus lanjut 2026 ada single baru juga, dan
senbatsunya yang dipilih oleh manajemen sepertinya seperti kayak Flying High, seperti Magic Hour. Nah itu kayak gitu. Jadi single barunya itu lebih tepatnya bakal rilis di bulan Februari. Dan untuk pengumuman senbatsunya atau member yang akan tampil di single tersebut itu akan diumumkan Januari. Gitu. Awal Januari tanggal 1 sih tadi, seingat gue tanggal 1. Gitu. Dan the main topik atau main course-nya pengumuman hari ini adalah kapten JKT48 yang baru. Jujur tadi pada saat Melody mengucapkan akan ada pemilihan kapten baru, jujur gue kaget. Kenapa gue kaget? Seingat gue biasanya nunggu seminggu atau nggak awal tahun baru diumumin gitu. Akan sekalian konser lah, konser MNG gitu, maksudnya kayak MNG gitu-gitu kan biasanya ada Februari ya. Nah, gue nyangkanya tuh kayak gitu, bakal dipilihnya di situ gitu loh maksudnya. Cuman tadi langsung jeder. Dan yang menjadi kapten pengganti Gracia dan kapten yang yang sudah dipilih di era baru nanti adalah Freya Jayawardana. Jadi gue sebelumnya saya congrats Freya ya. Gue pesan dari gue yakin lu bisa ya, dengan segala pencapaian yang sudah lu dapat dan sudah lu jalanin dan sudah lu raih selama lu jadi member JKT48. Gue yakin lu sangat bisa jadi kapten. Untuk hal-hal lainnya, gue minta ke lu untuk tetap belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Gue cuman pesannya itu doang. Dah. Tapi gue sangat menanti ya, apalagi ini era baru, era tim, dan lu terpilih sebagai kaptennya. Gue sangat berharap JKT48 Fight di tahun 2026 ini dan di tangan lu sebagai kapten JKT48 bisa lebih baik lagi, bisa berjalan dengan sesuai apa yang kalian dan kita inginkan juga, tanpa ada masalah apapun. Dan gue berharap banget, gue nggak tahu ini tugasnya siapa sebenarnya, tapi gue mohon banget sebagai kapten, tegaslah ke anggota-anggotanya. Udah, itu aja. Jadi gue sangat menunggu kinerjamu di tahun 2026 nanti dan di era barunya JKT48 nanti. Dah, itu untuk pengumuman ya, pengumuman yang sudah disampaikan sama Bu Melody dan Bu Shani ya. Di sini ya itu gue cuman pengen nge-review aja sih pengumuman segala macem, terus gue menyampaikan konsernya kayak gimana segala macem. Dah, itu gue cuman pengen menyampaikan itu sekaligus menutup video vlog. Jadi video vlog itu kemungkinan tidak akan ada closing, jadi closingnya adalah di video yang ini gitu. Jadi dah, itu aja. Gue pengen istirahat ya, bercapek pulang. Anjir capek banget gue, duduk 4 jam berdiri cuman ke toilet doang ya, ngeretek, punggung gue ngeretek. Tapi ya oke. Sok konsernya sangat bagus banget gue bilang. Jadi salah satu konser terbaik juga setelah Flowerful. Jadi ya guys, thank you so much ya yang udah nonton, yang udah dukung gue selama tahun 2025 ini. Ini mungkin juga menjadi salah satu video terakhir gue di tahun 2025. Gue nggak tahu ke depannya, karena gue mungkin akan mulai jarang melakukan activity di dunia peridolan lagi. Ya dikurangin sih, bukan berhenti, tapi dikurangin karena in this economy ya, jadi harus dikurangin gitu. Jadi di tahun 2025 ini mungkin ini adalah video terakhir, mungkin gue nggak tahu kedepannya akan ada video-video apa.
sampai di akhir 2025. Cuman yang jelas mungkin ini adalah salah satu rangkaian video terakhir di channel YouTube Kota Jujur. Jadi thank you so much yang udah dukung gua, udah subscribe gua, udah nge-request konten ke gua, udah mengidekan konten ke gua, udah mendukung gua di 2025 ini. Thank you so much ya. Gue izin pamit undur diri. Thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang mau subscribe, silahkan subscribe karena channel Kota Jujur gue bikin untuk kita saling tukar informasi, saling sharing terkait dunia peridolan yang kita cintai ini. Thank you so much guys yang udah nonton. Adios amigos. Jangan lupa tetap ngidol. Thank you guys. Adios amigos. Bye bye. See you di tahun depan atau di video-video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Bye bye.